Ya, tema kita sore hari ini adalah peran dari apoteker ya dalam masyarakat. Jadi selama 1 jam ke depan dari pukul 5 sore sampai dengan pukul 6 sore nanti kita akan membahas tentang apa sih apoteker itu. Kemudian apa perannya di dalam masyarakat ya. Sahabat FU semua, mungkin ini bisa menjadi informasi yang menarik ya bagi sahabat FU yang mungkin ingin mengambil suatu profesi tertentu, dan ini bisa menjadi suatu pilihan. Ya, untuk itu di studio kita saat ini telah hadir seorang apoteker ya. Ya, ini seorang apoteker perempuan, masih single ya. Ya, ada Rosiana Dawakam ya, S-Farm APT. Ya, apa kabar? Baik dokter. Baik ya. Halo, selamat sore sahabat FU. Ya, saya panggilnya apa nih? Kalau biasanya di rumah sakit panggilnya Ita dokter. Ita ya. Walaupun nggak nyambung. Oke, ini jadi Ita ya. Iya. Ya. Nah, Ita apa namanya? Mungkin bisa bercerita ya. Apa sih apoteker itu? Kalau kita bicara apoteker biasanya langsung teringat apotik nih, apotik. Iya. Apotik atau ini ya, obat-obatan. Nah, sebenarnya apoteker itu apa? Jadi apoteker itu adalah sebuah profesi di dunia kefarmasian. Pasti pada bingung farmasi itu apa. Jadi farmasi itu ruang lingkupnya luas. Pokoknya farmasi itu dunia obat-obatan. Apoteker itu adalah sarjana farmasi yang telah lulus sarjana terus lanjut ke jenjang profesi. Setelah itu baru disebut apoteker. Jadi sebelum menjadi apoteker itu melewati dulu namanya sarjana farmasi ya. Sarjana farmasi. Berarti misalnya nih ada adik-adik nih yang sedang duduk di bangku SMA ya. Kemudian ingin melanjutkan kuliah menjadi seorang apoteker, berarti pilihan dia untuk kemudian melanjutkan pendidikan kuliahnya itu di farmasi ya. Setelah farmasi, lulus farmasi baru lanjut ke apoteker. Baru lanjut menjadi apoteker. Pokoknya apoteker itu yang bertanggung jawab dari awal sampai akhir soal obat. Begitu. Iya. Nah, sebelum kita lanjut tanggung jawab ya. Nah, tadi kan bercerita bahwa apoteker ini harus melalui sarjana farmasi dulu, kemudian menjadi seorang apoteker. Nah, apakah berapa lama sih prosesnya untuk menjadi seorang apoteker itu berapa lama? Prosesnya cepat saja dokter, tapi kalau saya lumayan lama karena saya dari D3. Dari D3 kemudian saya transfer ke S1, dari S1 baru saya lanjut ke profesi. Kalau untuk profesinya cuma setahun dokter. Profesi apoteker ya. Profesinya hanya setahun, dan itu kebanyakannya pada waktu profesi kita kebanyakannya praktek. Praktek di mana? Di rumah sakit ya. Mungkin kalau kayak dokter tuh kita koas gitu dokter. Iya. Betul. Berarti ada seperti itu ya. Apa namanya, ngambil sekolah profesi ya untuk suatu profesi apoteker. Nah, kemudian apa sebenarnya yang dipelajari? Ya. Dipelajari itu sebenarnya luas dokter. Pokoknya dari awal jadi pokoknya seru. Farmasi itu seru dokter. Makanya kita belajar tentang dunia obat-obatan, tapi di sana bukan hanya obat, kita bukan hanya nama obat ya yang dihafal ya. Banyak banget. Jadi kita belajar itu mulai dari proses bagaimana sampai misalkan amoxicillin, bagaimana sampai amoxicillin itu bisa jadi antibiotik. Jadi proses researchnya kita pelajari, terus sampai bentuk sediaannya kita pelajari, sampai dengan ke pelayanan langsung. Berarti sampai ada juga kita belajar obat tradisional, kita pelajari juga tentang manajemen. Kalau misalkan kita sudah ada di farmasi komunitas nih, kita sudah ada di apotik, itu gimana manajemen yang harus kita atur, semuanya pokoknya luas. Nah, sampai di profesi itu biasanya baru kita ada yang namanya peminatan dokter. Peminatan itu mungkin teman-teman yang lebih berminat ke
industri atau Oke. teman-teman yang lebih berminat ke komunitas atau lebih ke pemerintah, itu biasanya dimulai ada peminatan tuh waktu kita profesi. Oh, berarti bukan hanya sekedar belajar tentang nama obat, Iya. tetapi bagaimana suatu bahan ya, Iya, suatu bahan kemudian bisa diolah menjadi obat. obat. Iya. Kemudian bahan itu cocok untuk bentukannya apa, Iya, begitu ya. iya, Mungkin dokter. apakah ini cocoknya dibentuk tablet Iya. atau kapsul atau bagaimana? Seperti Iya. itu ya. Iya, dokter. Berarti apoteker ini bisa membuat obat juga ya. Bisa, dokter. Membuat obat racikan bisa Iya. ya. Oke. Nah, tadi kan ternyata banyak peminatan ya nantinya. Iya. Artinya lebih menjurus lagi ke Iya. arah tertariknya ke bidang Mana? mana. Iya. Ya. Nah, tapi kalau secara umum berarti kalau secara umum apa hal penting yang harus dipahami seorang apoteker ini? Ini dari segi mana, dokter? Pokoknya kalau misalkan secara umum saya mau bilang kalau semua yang berhubungan dengan obat mulai dari awal sampai akhir itu adalah tugasnya apoteker. Tapi beda-beda lagi, misalkan teman-teman di teman sejawat yang di industri tugas pokoknya apa, terus teman kayak saya yang di pelayanan tugas pokokku apa, itu beda-beda lagi, dokter. Itu beda. Nah, tapi intinya dari awal, mulai dari riset, mulai dari produksi, mulai sampai ke distribusi, sampai ke kami pelayanan, itu semua yang bertanggung jawab adalah apoteker. Nah, tadi Ita sempat bilang bahwa menjadi apoteker ini suatu hal yang sangat menarik ya. Iya, dokter. Nah, mungkin bisa diceritakan dari pengalaman Ita sendiri ini apa yang membuat sampai ingin menjadi seorang apoteker. Sebenarnya kalau misalkan mau cerita pengalaman, dokter, saya dari awal tuh tidak niat buat jadi apoteker. Jadi mau itu sih, ini mungkin jadi gambaran karena waktu saya dulu sekolah di sini dari SD, SMP sampai SMA, saya tuh tidak tahu apa itu farmasi dan benar-benar buta. Yang saya tahu tuh kalau dunia kesehatan pasti berhubungan dengan dokter, perawat dan bidan, hanya itu. Dan saya tidak tahu kalau farmasi itu ada, tuh tidak pernah tahu. Setelah tidak ini ya, tidak ada tidak gambaran, terbayangkan ya, tidak terbayang kalau Iya. ada farmasi. ya. Setelah sampai mau kuliah, niatnya sebenarnya mau jadi dokter. Tapi saya beralih ya. Iya. Pas sampai di tempat kota yang mau saya lanjut studi, pendaftaran dokter tuh sudah tutup. Oke. Terus telepon ke orang tua, Pak, pendaftaran dokter sudah tutup. Terus Bapak itu dulu sempat ikut yang namanya Kaling ya. Pokoknya produk-produk obat tradisional. Jadi kata dia, coba kamu jadi farmasi, itu tuh berhubungan dengan obat-obat, itu tuh bagus. Betul. Tapi saya tidak ada gambaran, sekali lagi itu apa farmasi ya. Akhirnya saya bilang, oke Pak, saya coba ya cari tahu tentang farmasi. Kebetulan lowongannya masih buka dan ya sudah, saya mendaftar, coba-coba mendaftar, ternyata lolos farmasi. Nah, Lolos, tapi kemudian waktu semester 1 sama 2 tuh belum ada. Aduh, pusing karena kalau dunia farmasi itu berhubungan dengan rumus kimia yang betul. rumus kimia Pasti dan banyak rumus-rumus rumus kimia yang harus dihafal ya, iya, betul, diketahui dokter. ya. Jadi aduh pusing. Tapi puji Tuhan pas semester 3 ternyata farmasi itu seru dan benar-benar jatuh cinta sama farmasi sampai sekarang, dokter. Apa yang membuat seru? Seru karena banyak hal, ternyata bukan hanya obat yang kita belajar, tapi sebenarnya seru obat itu. Jadi dari proses dia masih bahan baku, terus sampai dia jadi obat, itu benar-benar itu benar-benar seru, dokter. Oke. Nah, kalau selama sekolah dulu ya, selama kuliah dulu kan pasti banyak latihan ya, magang ya. Magang di rumah sakit, di apotek-apotek juga ya. Iya, dokter. Nah, di apotek-apotek. Nah, sebenarnya tujuan magang itu untuk apa? Tujuan magang itu, dokter, biar mungkin kita langsung yang selama ini kita dapat di teori seperti ini, misalkan secara teori itu pelayanan langsung ke pasien seperti ini. Akhirnya sampai kita ke praktek, oh ini ternyata praktek dengan teori itu seperti gini. Terus biasanya juga kalau misalkan kami yang kayak manajemen begitu, kita
sampai kita di apotik kita akan pelajari kira-kira bangun sebuah apotik itu seperti ini, kita punya modal segini untuk jadi apotik, kira-kira tantangannya apa, semua itu kita belajar di sana, dokter. Jadi ada pembelajaran manajemennya juga ya, Iya, dokter. yang dipelajari ya. Oke, ya ini awal apa namanya, pemula dari apa sih yang menarik dari seorang apoteker ya, sehingga saat ini ya sudah banyak ya yang berprofesi sebagai apoteker. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi ya, Iya. setelah iklan yang satu ini ya. Sahabat Fu, jangan kemana-mana, kita akan kembali